Pasukan Israel menembak seorang bocah Palestina yakni Hamzah Al-Hams di kota Rafah, jalur Gaza, Rabu 5 Februari 2025. Penembakan tersebut terjadi saat gencatan senjata di Gaza masih berjalan. Bocah usia 13 tahun itu yang terluka dilaporkan telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Diketahui Hamzah meninggal dunia karena mengalami luka-luka yang cukup parah. Dilaporkan ini bukan pertama kalinya Israel melanggar gencatan senjata dengan cara menembak warga. Sebelumnya Israel menembak dua warga Palestina di jalur Gaza. Satu di antaranya tewas imbas terkena tembakan Israel di wilayah Souka, Rafah Timur. Sementara itu, satu orang lainnya juga meninggal setelah mengalami luka pada hari pertama perjanjian gencatan senjata. Sebagai informasi, gencatan senjata antara Hamas dan Israel dimulai pada Minggu 19 Januari 2025. Gencatan senjata yang hingga kini masih berlangsung bertujuan untuk mengakhiri 470 hari serangan Israel terhadap Gaza. Selama gencatan senjata, Hamas dan Israel melakukan pertukaran tahanan. Selain itu, juga pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Gaza hingga diskusi terkait upaya deeskalasi jangka panjang untuk mengurangi kekerasan yang sudah berlangsung lama. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lantas Mahmud Abbas tegas menolak usulan Trump untuk mengambil alih dan memiliki jalur Gaza. Mahmud Abbas menekankan hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan. Sementara itu juru bicara Abbas yakni Nabil Abu Rudeida menyebut jalur Gaza merupakan bagian integral dari negara Palestina. Bahkan usulan Trump yang kontroversial itu juga dikecam Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas. Terkini pejabat Hamas yakni Sami Abu Zuhri menekankan pernyataan Trump soal pengambil alihan jalur Gaza adalah hal konyol yang tidak masuk akal. Menurut Sami Abu Zuhri itu dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah. Atas hal itu, saat ini Hamas siap untuk menjalin kontak dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump. Para petinggi dunia mengecam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan mengambil alih jalur Gaza. Para pejabat dunia menyatakan langkah itu sebagai bentuk lain dari cancel culture yang dilakukan oleh Barat. Berikut sejumlah pemimpin negara yang mengecam usulan Donald Trump. Diketahui Arab Saudi terus tegas menolak upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. Menurut putra mahkota Mohammed bin Salman, posisi kerajaan dengan jelas dan eksplisit tidak dapat ditafsirkan dalam kondisi apapun. Selain itu, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menilai usulan Trump merupakan pelanggaran hukum internasional. Pasalnya hal itu berkontribusi pada konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial dan perampasan tanah Palestina. Sementara itu, Yordania mengecam ide Trump dengan menyatakan bahwa menolak segala upaya apapun untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina. Kemudian terkait ide Trump, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan kedua negara tersebut harus mencapai solusi, yakni warga Palestina harus dapat hidup dan berkembang di tanah mereka sendiri, baik di Gaza maupun di tepi barat. Terkini Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati mengatakan harus melanjutkan proyek pemulihan di Gaza tanpa mengusir penduduknya dari wilayah tersebut. Hal itu disampaikannya saat berdiskusi dengan Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa. Hamas dan Rusia semakin menunjukkan kemesraan saat gencatan senjata antara Israel dan Hamas tengah berlangsung di Gaza. Delegasi Hamas yang dipimpin Moussa Abu Barzok bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov di Moskow pada Senin 4 Februari 2025. Keduanya bertemu untuk membahas perkembangan terbaru di Gaza. Selain itu, Abu Barzok dan Mikhail juga membahas persiapan untuk tahap kedua perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Bahkan keduanya juga membahas soal beberapa isu seperti pelanggaran yang terus dilakukan pasukan Israel, termasuk penundaan dalam penerapan protokol kemanusiaan.
Sebagai informasi, selama pertemuan itu, Abu Marzouq menegaskan pentingnya peran Rusia dalam mendukung hak-hak Palestina. Bahkan Abu Marzouq juga menekankan perlunya menyediakan semua bantuan kemanusiaan ke penduduk Gaza. Mediator utama dalam perundingan gencatan senjata Gaza, yakni Qatar, belum memberikan respons yang nyata soal ide Amerika Serikat yang akan mengambil alih Gaza. Qatar turut menyinggung soal trauma hingga mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan masalah warga Palestina dan pengungsian. Menurut Trump, saat ini warga Palestina masih mengalami trauma terkait pengungsian. Lalu pembahasan soal usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih terlalu dini. Terlebih saat ini ia belum mengetahui kapan perang antara Hamas dan Israel akan berakhir. Atas hal itu saat ini Qatar mengaku sedang sibuk dengan pembahasan kelanjutan gencatan senjata, termasuk pembahasan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza. Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmud Abbas turut menolak usulan Donald Trump untuk mengambil alih Gaza Rabu 5 Februari 2025. Mahmud Abbas menekankan hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan. Hal senada disampaikan juru bicara Abbas yakni Nabil Abu Rodaidah. Abu Rodaidah menyatakan bahwa jalur Gaza merupakan bagian integral dari negara Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.